Seperti kita ketahui bersama bahwa aqiqah ini dalam agama Islam hukumnya sunnah muakkadah, ya. Sunnah tapi yang sangat dianjurkan, sunnah yang mendekati kepada kewajiban, ya. Sampai-sampai Nabi Muhammad memberikan perumpamaan, ya, seperti anak itu tergadaikan, ya, oleh aqiqah, ya. Sekarang kita lagi butuh uang, kita gadaikan BBKB mobil kita di tempat leasing gitu ya, taruhnya. Kalau kita mau ngambil BPKB, kira-kira bisa gak kalau nggak ditebus? Ya, nggak bisa ya. Jadi ini bahkan sebagian ulama ini berpendapat wajib buat yang mampu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibati lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Fa ya rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah rahimakumullah, puji syukur alhamdulillah wajiblah kita sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam berzikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan berzikir kepada Allah hati kita akan menjadi tenang. Bahkan Nabi Muhammad SAW berpesan kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal, karena kita tidak mungkin, ya, karena pertolongan Allah itu kita dapat hadir ke tempat ini, kita dapat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di rumah belum tentu kita bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Mu'adz dipanggil oleh Rasulullah, ya Mu'adz, inni uhibbuka ya Mu'adz, aku cinta kepada engkau wahai Mu'adz. Tsumma usika, kemudian aku ingin memberikan wasiat kepada engkau. Apa wasiatnya? La tad'ana fi duburi kulli shalah. Jangan pernah engkau tinggalkan doa ini selepas engkau sholat. Doa yang lain boleh engkau tinggalkan, doa yang ini jangan engkau tinggalkan. Apa doanya? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, aku memohon kepadamu wahai Allah, berikan aku pertolongan agar aku dapat berzikir kepadamu, agar aku dapat bersyukur kepadamu, dan agar aku dapat membaguskan ibadahku kepadamu wahai Allah. Mudah-mudahan kita termasuk hamba yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian alhamdulillah, summa alhamdulillah, kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam berselawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, ketahuilah bahwa selawat adalah menjadi kunci penyebab dibukakannya pintu rahmat kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Salawat merupakan dikabulkannya doa-doa kita. Salawat menjadi penyebab daripada dihapuskannya dosa-dosa kita. Hadirin rahimakumullah, bahkan syair-syair daripada maulid yang tadi kita baca, ya, ini disampaikan oleh Syekh Jalaluddin As-Suyuti di dalam kitab Wasail fi Syahri Sama'il. Beliau menyampaikan, ma min baitin aw masjidin aw mahallatin quri'a fihi maulidun nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tidaklah di satu rumah, tidaklah di satu masjid atau bahkan di satu tempat, ya, quri'a fihi maulidun nabi sallallahu alaihi wasallam, yang di dalamnya itu dibacakan risalah maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, illa hufatil malaikatu ala dzalikal baita awil masjida awil mahallata, kecuali para malaikat itu menaungi mereka, ya. Kita nggak lihat aja nih, ya, siapa yang menyampaikan ini? Seorang ulama besar, Syekh Jalaluddin As-Suyuti, di dalam kitab Wasail fi Syahri Sama'il. Beliau sampaikan malaikat ini menaungi kita. Setelah menaungi lagi ngapain lagi? Wasallatil malaikatu ala dzalikal makan,
Kemudian para malaikat itu memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas orang yang hadir membaca maulid, atas orang yang menjadi penyebab pembacaan maulid. Kemudian diakhiri kalimatnya wa ammahumullahu wa amahumullahu biridwan, ya Allah Subhanahu wa taala menaungi mereka ya dengan rahmat dan keridhaan-Nya. Semoga senantiasa kita dimudahkan lisan kita untuk senantiasa berselawat kepada Allah Subhanahu wa taala dan hajat-hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Ya. Kami mendapatkan pesan daripada tuan rumah Bapak Sumbor, wa ikraman wa ta'ziman. Dalam rangka kami menghormati dan memuliakan beliau, kami ingin menyampaikan apa yang beliau titipkan ke saya untuk menyampaikan sedikit daripada mau'izatul hasanah. Yang pertama, kewajiban daripada begitu banyaknya hikmah yang ada pada siang hari ini, cuma ada 3 yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, kewajiban daripada orang tua terhadap anaknya, yaitu memberikan nama yang baik kepada anaknya, ya. Memberikan nama yang baik kepada anaknya. Alhamdulillah, saudara kita Bapak Sumboro sudah memberikan nama yang terbaik untuk anaknya. Dan Nabi Muhammad SAW bersabda, ketahuilah oleh kalian bahwa nanti di padang mahsyar kalian akan dipanggil nama kalian dengan nama orang tua kalian, dan juga nama ini ya di dalamnya terdapat adalah doa dan harapan daripada orang tua. Oleh karena itu, berikanlah nama-nama yang baik terhadap anak kita. Bahkan pada zaman Nabi Muhammad SAW, ya, itu ada para sahabat yang mempunyai nama tapi tidak mempunyai arti yang baik. Mempunyai nama tapi tidak mempunyai arti yang baik, akhirnya diganti namanya oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, pada hari ini ya beliau mengadakan tasyakuran, ya. Tasyakuran itu bentuk daripada rasa syukur. Apa itu syukur? Yang kita dapati pengertian daripada definisi syukur adalah ya menggunakan daripada nikmat Allah, menggunakan seluruh nikmat Allah hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Menggunakan nikmat Allah ya hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Kemudian setelah tadi kita memberikan nama yang baik, ya, beliau juga hari ini mengadakan walimatul aqiqah. Ya, seperti kita ketahui bersama bahwa aqiqah ini dalam agama Islam hukumnya sunnah muakkadah. Ya. Sunnah tapi yang sangat dianjurkan, sunnah yang mendekati kepada kewajiban. Ya, sampai-sampai Nabi Muhammad memberikan perumpamaan ya seperti anak itu tergadaikan ya oleh akikah. Ya. Sekarang kita lagi butuh uang, kita gadaikan BBKB mobil kita di tempat leasing gitu ya taruhnya. Kalau kita mau ngambil BBKB, kira-kira bisa gak kalau nggak ditebus? Ya nggak bisa ya. Jadi ini bahkan sebagian ulama ini berpendapat wajib buat yang mampu. Selain sunnah yang dianjurkan juga wajib untuk yang mampu. Alhamdulillah beliau telah melaksanakan ya pada hari ini. Hadirin, tadi kalau kita dengar daripada doa walimatul aqiqah, ya, salah satunya adalah meminta ilmu yang bermanfaat untuk yang diakikahkan pada hari ini. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita untuk anak-anak kita, yang pertama cintai Allah dan Rasulnya. Kalau anak kita sudah mencintai Allah, pasti mencintai Rasulnya. Kalau anak kita sudah mencintai Rasulnya, pasti mencintai daripada apa yang diwariskannya, yaitu ilmu. Hadirin, tidak ada keselamatan tanpa ilmu agama. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi. Kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia, haruslah dengan ilmu. Dan kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan di akhirat, kebahagiaan di negeri akhirat pun juga harus dengan ilmu. Wa man aradahuma, apabila kita ingin keduanya, ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia, ingin mendapatkan kebahagiaan di negeri akhirat,
pun juga harus dengan ilmu. Hadirin rahimakumullah. Kemudian yang kedua, ya, jangan lepaskan doa kita, doa orang tua kita untuk anak-anak kita yang tadi dibacakan oleh Ustaz Ahmad Fauzi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Furqan, ya, kepada ibadur rahman, kepada orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Beliau ini diejek tapi tidak menyampaikan ejekannya kembali. Dan fayaqulu ya rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Kemudian yang terakhir, hadirin rahimakumullah, ajarkan anak kita membaca Al-Qur'an. Sebaik-baik perhiasan di rumah adalah bacaan Al-Qur'an. Nabi Muhammad SAW berpesan, nawwiru buyutakum bitilawatil Qur'an. Hiasilah rumah tangga kalian oleh bacaan Al-Qur'an. Cukup kita aja yang nggak bisa, anak-anak kita jangan sampai nggak bisa baca Al-Qur'an. Hadirin rahimakumullah, kita akan mendapatkan janji daripada Nabi kita Muhammad SAW. Idza mata ibnu Adam in qata amaluhu. Apabila anak Adam meninggal dunia, apabila seorang manusia meninggal dunia, ya, in qata amaluhu, maka terputuslah semua amal ibadahnya illa min salasin, kecuali 3. Ya. Ini janji Nabi Muhammad SAW yang disampaikan kepada para sahabatnya, dan artinya itu juga untuk kita sebagai umatnya. Apa yang pertama? Shadaqatin jariyatin, ya, sedekah jariyah. Kalau anak kita tidak didik dengan ilmu agama, Pak, dan bagaimana caranya dia untuk bersedekah jariyah untuk kita? Kemudian ilmu yang bermanfaat, ya. Kalau anak-anak kita berilmu, Pak, ini menjadi sedekah jariyah buat kita. Siapa yang menyampaikan? Nabi Muhammad SAW. Kita harus yakin apa yang disampaikan Nabi kita Muhammad SAW. Yang ketiga, ya, anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Bagaimana mungkin kita tidak mendidik anak-anak kita dengan ilmu agama, ya, kalau anak kita itu bisa sampai membacakan surat Yasin, ya, tahlil dan sebagainya untuk kita di alam kubur. Oleh karena itu, hadirin, marilah sama-sama kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah mudahkan kita dalam mendidik anak-anak kita. Untuk yang hari ini diakikahkan Ananda Giana, ya, semoga Ananda Giana ini Allah jadikan anak yang solehah, anak yang ahli Al-Quran, anak yang membawa keberkahan dalam rumah tangga, anak yang senantiasa mendapatkan keberkahan di dunia wal akhirah. Biniyatil qabul wa tamami kulli subabi syafaati Rasul. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.